Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Sebagai orang yang sudah berusia kepala lima maksud saya selalu mengharapkan hal-hal yang lebih baik dari angkatan saya kepada generasi-generasi muda. Kepada sosok-sosok yang insya Allah akan menjadi bonus demografi, bukan bencana demografi. Dan saya ingin membandingkannya dengan fenomena di sepak bola. Saya punya catatan. Sejatinya dulu saya sangat menyukai tim Jerman dan Argentina dibanding tim Inggris. Tetapi waktu Piala Dunia 2018, sedari awal saya sudah kesengsem dengan The Three Lions ini. Dengan 3 singa ini. Tim Inggris. Dan saya sudah memprediksinya sedari awal mereka bakal lebih berprestasi dibanding keikutsertaannya di beberapa Piala Dunia sebelumnya. Mungkin bisa menyerupai prestasi mereka ketika pertama kali menjadi juara di Piala Dunia. Penyebabnya apa? Justru karena kesederhanaan permainannya. Dan tidak mengandalkan diri pada para superstar. Tidak lagi tergantung seperti di era David Beckham, Wayne Rooney, Alan Shearer. Tidak tergantung pada sosok-sosok yang selalu berada di sorot kamera televisi, di mana suplai bola selalu mengarah ke para mega bintang tersebut. Demikian pula prediksiku tentang Swedia, yang menurut saya saat itu akan lebih moncer dibanding Swedia era mega bintang Zlatan Ibrahimovic. Sayangnya kedua kesebelasan ini harus bertemu di babak perempat final, bukan di partai puncak. Tapi memang kesempatan untuk jadi juara juga menjadi milik Belgia, Prancis, dan Kroasia saat itu. Mereka punya kesamaan-kesamaan yang lagi-lagi membuat saya semakin yakin menumpukan harapan pada anak muda. Yakni tidak lagi mengandalkan diri pada sang superstar yang menurut saya sudah lewat. Kolektivitas dan kebersamaan adalah nilai-nilai dasar sepak bola yang ditampilkan Inggris kala itu. Yang 10 pemainnya saat itu sama sekali belum pernah menggunakan jersey kebesaran mereka. Jersey Three Lions. Bahkan kiper mereka Jordan Pickford dan back mereka Harry Maguire saat itu sungguh sangat miskin pengalaman. Sehingga publik Inggris dibingungkan oleh Gareth Southgate saat dia memilih memasukkan pemain-pemain miskin pengalaman dalam tim. Pesimisme muncul di kalangan penggemar sepak bola Inggris terhadap timnya sendiri. Namun di perempat final saat bersua dengan Swedia, kedua orang itulah bintang utama kemenangan Inggris. Di hadapan mata fans fanatiknya yang sangat minoritas di Samara Arena saat itu. Di tempat pertandingan berlangsung yang tenggelam di antara gemuruh para pendukung Swedia dan orang-orang Rusia. Konon kabarnya hanya 50 orang pendukungnya saat itu. Sebuah gambaran sekilas tentang ketidakyakinan mereka akan tim anak muda. Tim anak muda mereka sendiri. Padahal biasanya pendukung fanatik Inggris selalu hadir berduyun-duyun dalam event-event besar mendukung tim negaranya. Baik itu saat di Piala Eropa maupun di Piala Dunia. Pickford di laga itu terbukti menjadi pemain terbaik. 3 penyelamatan spektakulernya menyebabkan Swedia tak berhasil menjebol gawangnya. Dan Maguire yang sekarang menjadi kaptennya Manchester United mencetak gol pembuka, 1 dari 2 gol yang dilesakkan Inggris ke Swedia. Apapun hasilnya di babak semifinal dan final, kesebelasan Inggris telah mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebersamaan, kolektivitas, kebersahajaan, kesederhanaan taktik permainan.
hanya lewat tendangan pojok dan umpan silang sederhana tanpa label, sebutan, serangan atau gaya permainan spektakuler apapun. Tapi yang pasti dan yang penting menghasilkan gol. Yang tidak menggantungkan diri pada mega bintang sebagai andalan untuk sebuah keberhasilan. Ini mirip-mirip dengan kabinet yang waktu itu disusun oleh Mahathir Mohamad di Malaysia baru, yang memberi kesempatan banyak kepada kaum muda usia yang juga mengejutkan publik. Nada yang serupa juga ada di dalam kabinet pemerintahan di negeri kita selepas Pilpres 2019. Ada orang-orang muda, cerdas, dan kuyakinkan diri mereka cinta negeri ini. Bukan orang-orang yang mengutamakan popularitas semata, apalagi hanya gagah di dunia maya, tapi gagal di dunia nyata. Dan kabinet yang terbentuk saat itu, harapan saya besar. Mereka menjadi sebuah institusi keluarga. Guyup, rukun, penuh nilai kebersamaan dan kebersahajaan tanpa bintang. Dan memang harusnya tanpa bintang yang kerjanya cuma suka bikin heboh suasana, tapi jelas mengganggu situasi. Lebih bagus tanpa bintang tapi punya arah dan tujuan yang sama. Untuk bangsa ini. Tentunya membahagiakan dan menyejahterakan rakyat. Dan itu harapan saya. Aneh kan? Mungkin aneh di mata teman-teman. Saya tiba-tiba membelokkan pemikiran dari olahraga ke ranah politik. Tiba-tiba saja kepikiran tentang kesamaan keduanya saat itu. Kolektivitas, sportivitas, kebersamaan, dan kepercayaan satu sama lain. Kalau empat-empat ini dimiliki, entah itu di lapangan hijau atau di lapangan politik, saya yakin ini menjadi sebuah kekuatan. Dan itu bisa jadi karena saya sempat membaca satu koran pagi tentang Inggris saat menjadi juara tahun 66. Yang dikenang sebagai kesebelasan yang merupakan kumpulan orang-orang muda yang miskin pengalaman tetapi mengutamakan kolektivitas, semangat, dan persahabatan. Pemain sok bintang saat itu langsung dicoret oleh pelatih Alf Ramsey. Sebuah pembelajaran yang indah. Sekali lagi, mirip Mahathir yang memilih generasi milenial usia kepala dua untuk duduk di kabinetnya. Yang rekam jejak dunia nyatanya jauh lebih utama dan menonjol tinimbang teriakan-teriakan kosongnya di media sosial. Pokoknya jangan memilih orang seperti saya yang karena banyak nganggurnya, jadi lebih banyak berkicau di Twitter dan banyak so taunya di beragam platform media sosial. Oh iya, kembali ke lapangan sepak bola. Para semifinalis Piala Dunia 2018 sungguh menarik jika kita simak dari sisi usia. Generasi Mbappe di Prancis, tampak pula di tim Inggris yang rata-rata baru berusia 26 tahun, pun sama halnya dengan di kesebelasan Kroasia dan Belgia. Inilah wujud kemenangan anak muda menurut saya. Yang tua-tua, mari ikhlas, lengser ke perabon. Makin bijak dan jadilah bapak bangsa yang tidak sembarang omong. Agar anak-anak muda tidak dibingungkan, apalagi sampai terpecah. Negeri ini sampai kapanpun menurut saya butuh orang tua yang bijak, yang waskita, dan anak muda yang siap gulung lengan baju, berkotor-kotor, berbeluh perih, mau bajak sawah yang sangat luas, yang terhampar di sepenggal surga yang diturunkan ke muka bumi dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote yang bernama Indonesia. Negeri ini diperjuangkan dengan nyawa, darah, dan air mata, dipertahankan dengan peluh keringat dan otak. Bukan dengan semata jualan hashtag, apalagi kebrengsekan. Sampai ketemu di catatan dan notulen Kang Maman berikutnya.